Oke, selamat datang guys. Ini first commentary video gue ya. Jadi gue akan berusaha sekeras mungkin untuk live commentary sambil nonton diri gue sendiri gitu loh. Pertama kali gue ngelakuin ini. Hope it will be fun and I hope kalian tuh bisa dapat sesuatu dari permainan gue ini. So, hole number one itu adalah par 5 ya. Jaraknya sekitar 487 meter dan bentuk lapangan ini agak aneh gitu loh. Jadi dia kayak bentuk S gitu, dogleg kiri terus dogleg kanan. Pagi-pagi badan gue tuh masih stiff ya, jadi pas practice swing aja gue udah tahu gitu loh, ini bakal jadi drive yang nggak begitu bagus dan ya hasilnya nggak bagus. Gue tuh terlalu fokus ke solid contact dan abaikan kayak komitmennya gitu loh. Jadi ujung-ujungnya nggak dapat distance yang gue inginkan. Drivernya baru 170 meter. Padahal biasanya bisa 230 misalnya. Pukulan kedua itu solid, cuman agak ngepull dikit ya. Dan arahnya jadi ke kiri, kena pohon. Dan untungnya bolanya masih nemu. Jarak masih jauh, jadi gue pakai 3 wood. Sekali lagi ya, tema di hole pertama ini, gue tuh terlalu fokus ke pukulan yang solid gitu loh, kayak kena sweet spot. Tapi jadinya nggak abaikan aspek-aspek lain yang bikin suatu swing jadi bagus. Contohnya seperti apa tuh? Kayak harus komitmen gitu loh, harus berani pukulnya. Jangan setengah-setengah follow through-nya. Sisa jarak di bawah 100 meter ini gue paling benci jujur aja. Karena gimana sih cara pukul 50, 60, 70, 80 meter? Nggak tahu gue, kagak tahu. Belum jarang ngelatih juga sih. So I'll be sure to work on that kalau gue ada waktu ke driving range ya. Karena selama ini gue tuh praktisnya kayak ngechip kayak gini sama ngepraktis ngedriving gitu loh. Hole nomor 2 guys, salah satu hole yang menjadi hole favorit gue di Palm Spring ini karena cantik aja pemandangannya. Di sini lu tuh kalau nggak salah bisa lihat Singapura deh. Kita lihat bagaimana gue main hole ini. Oke, jadi gue tuh mulai commit, cuman rilisnya agak telat dan hasilnya gue nge-slice. Tetapi guys, sejak gue tuh perbaiki grip gue, my trail hand diganti ke strong grip, slice-nya itu sebenarnya agak berkurang, gak separah dulu lagi. Banyak lah yang gue perbaiki. Dan di games kali ini adalah eksperimen hasil latihan gue. So, agak slice tapi bolanya masih nemu. So, gue hoki ya. I topped it a bit dan ujung-ujungnya masuk air. Ball is slightly above my feet, makanya gue pukulnya bisa sejelek itu. Terpaksa gue naruh di drop zone ya, udah pukulan keempat berarti. Nah, like a good swing, di momen ini gue udah mulai ngerasa gitu loh, bahwa swing gue tuh pelan-pelan udah balik. Left myself with a very long putt. Dan kita lihat aja puttnya bagus nggak. Jujur ini putt yang elit banget sih. Judge of distance-nya bagus, cuma agak sedikit di kiri ya. Left myself with plus 2. Jadi skor gue tuh udah plus 3 total. Hole nomor 3 itu par 5 yang menjadi salah satu hole favorit gue juga. Karena di index 1 ini gue tuh sering ngepar. Tapi kita lihat apakah gue bisa dapat par lagi. Ini walaupun agak ngeheal ya, di momen ini gue tuh udah ngerasa bahwa driverku itu udah mulai baik gitu loh. Kayak my body feels good, release-nya timingnya tepat. Cuman agak lari dari sweet spot aja.
I'm very easily impressed lah. Kalau misalnya nggak masuk air, gue tuh udah senang banget. Landed short in the rough, jaraknya masih jauh, jadi kita pakai 3 wood. Plannya itu kita pukul lewati pohon ini ya, dan pukulan yang solid jauh, Good shot. jadinya sisa 130-an bisa birdie chance. Kalau ini eagle chance ya berarti. Tapi ya let's be real lah. Gue pakai 8 iron. My caddy advised me to use 9 iron, but I ignore her. Karena alasannya pakai 9 karena katanya ada angin gitu loh di atas yang nggak kelihatan. Pukulan yang cantik, solid, good footwork. Bagus. Di sini kelihatannya bagus ya. Tapi pas gue jalan ke sana Bakalan lewat ya? agak long. Tapi nggak apa. Asalkan dia di green, kita tuh harus berterima kasih gitu loh ke Dewa Golf. Nah, di sini lain kali ya, gue harusnya left it short aja. Kalau gue bisa mengulang pukulan tadi, harusnya gue pakai 9 iron dan miss-nya itu miss short aja, mending daripada miss long kayak gini. Karena green-nya itu sangat licin, dan kalau lu di belakang, putt-nya itu downhill. Dan putt yang downhill itu nggak gampang lu ngejudge distance-nya, apalagi pas green-nya secepat ini. I thought I putted well, tapi ini memang susah. Hole ini susah banget. Sisa jarak sekitar 1,5 meter ya ini. Kita lihat gue bisa par nggak. Tuh kan, gue tuh udah bilang kalau di indeks 1 gue tuh selalu par. You know, unpopular opinion ya, menurut gue indeks 1 mending lu buat greennya jauh-jauh lebih sulit aja daripada jaraknya jauh gitu loh. Makanya gue tuh bisa ngepar terus kalau di indeks 1. Karena rata-rata lapangan golf tuh buat jaraknya jauh, bukan greennya yang sulit atau short gamenya. Oke, hole nomor 4 itu par 3. Par 3 yang cukup gampang lah menurut gue. A very nice shot. Gue tuh kayaknya pakai 9 iron. Birdie chance. Apakah ini bisa menjadi birdie pertama gue di pagi hari ini? Kita lihat aja. All I have to do is hit a very straight putt. Dan I fucked it up. Gak ada power, loyo. Takut ya? Tuh, caddy-nya sampai ngejek gue. Takut-takut ya. But you know what? Gak dapat birdie, lu tuh harus senang dengan par gitu loh. How can you be mad at a par? Kita move on ke hole berikutnya. Hole nomor 5 itu par 4 ya. Dog leg kanan. Dia itu kayak downhill gitu. Sebelumnya gue udah bilang kan kayak driver gue itu pelan-pelan udah balik gitu loh. Dan di sini itu I really felt it. So cakep suaranya. Cuman rilisnya masih agak ini ya, agak telat. Tapi ya ke kanan dikit, off target dikit, tapi pelan-pelan udah lurus dia. Nah, ujung-ujungnya gue drop di sini ya, kayak bolanya masih nemu, ball slightly below my feet, jadi gue ada antisipasi dia tuh bakal nge-fade sedikit pakai 6 iron ini.
formnya bagus, footworknya bagus, beneran ngefade sih. Cuman ya I left it short. Masih ada kayaknya kok di pinggir. Nah ya, ini adalah low lights gue. Nge-shank gue. Tapi memang lah kalau short game itu bagusan lu take practice swing dulu dan dapatin turf interaction kayak gini, lu baru mulai pukul gitu loh. Jangan pernah buru-buru dengan short game. Really get the turf interaction. Ini walaupun agak long ya, mending gue pukulnya kayak gini daripada nge-shank kayak tadi. As long as I get solid contact, I'm very happy. Kalau mau dia agak jauh, agak dekat, nggak peduli jujur aja. Short putt dan ini club face kebuka, jadi ya kacau. Jadinya plus 6, 3 kali putt. Hole nomor 6 juga cantik ya, kayak dia tuh kayak bentuk L gitu loh, langsung menghadap laut. Dan ini alasan gue pakai 3 wood adalah karena kalau pakai driver gue itu bisa sampai ke bunker di belakang, jadi bahaya gitu. So better use 3 wood. Nah sisa jaraknya kalau nggak salah 120 deh kalau kata caddy-nya, kalau nggak salah ingat ya. Dan ini solid contact, tapi gue tuh maksudnya sweet spot ya, nggak solid, agak grounded sedikit, cuman nggak begitu permasalahkan sih gue. Yang penting bolanya lurus, mau grounded asalkan bolanya lurus, I'm happy with that. Wow, tema gue di 9 hole pertama ini sebenarnya kalian bisa lihat sih kelemahan gue di mana, yaitu di short game. Kayak pukulan di bawah 100 meter itu loh yang gue nggak begitu confident. Kalau putting kan main feeling, tapi pukulan di bawah 100 meter ini loh, tekniknya apa sih sebenarnya. For this hole this part I'm trying to like aim the circle outside, tapi ya salah baca aja. Amatir. Begitu dekat pun bisa miss. Tapi itulah, kita realistis aja. We are not pro. Jadi kesalahan gini harus accept. Hole nomor 7 itu par 3 yang I always struggle with. Jadi for once gue tuh senang gitu loh bisa dapat pukulan yang bagus. Bagus dalam arti ini ya, ke green ya, bukan kalau bisa lebih bagus dari ini lagi ya gue pengen gitu loh. Agak long, dari tadi long putt ya. Somehow gue bisa nge-save par ya. Jadi udah 3 par nih. 2 hole terakhir dalam hati gue tuh I have to make it worth my while. Jadi gue lihat fairway-nya gede, lebar, dan memutuskan untuk pukul secepat mungkin dan sejauh mungkin. Inilah yang gue latih selama ini di driving range ya, dan berharap bisa eksekusi di lapangan. Kita lihat aja bisa nggak. Cantik. Keren banget. Lewat dong. Ini mungkin my best driver shot of all time ya. Selama gue main gue nggak pernah pukul driver selurus ini, sejauh ini. Sekali lagi ya, solid contact tapi ya short aja. Iya, bener. Kalau
practice di driving range itu harusnya nyampe sih, cuman nggak nyampe karena dia di rough. Jadi lain kali kalau gue main, gue tuh beneran harus belajar lie reading ya, instead of like teknik choosing the right club. Gue tuh harus benar-benar analisa dulu rumputnya itu gimana gitu loh. Kalau di rough, tentu I have to firm up my wrist. Ya ujung-ujungnya driver bagus tuh nggak ngejamin skor bagus ya. Ujung-ujungnya dapat bogey juga kalau ini masuk. Dan masuk. I got myself a bogey. Hole 9, hole terakhir, par 4. Let's end this with a bang. Karena di hole sebelumnya ya, gue tuh drivernya bagus. Jadi di sini gue tuh pengen replicate the same thing, dan my line is actually kayak arah ke pohon kelapa yang menjadi perbatasan antar hole sebelah dan hole 9 ini. Solid contact, pukulannya jauh, cuman agak nge-slice ke kanan. kok, tapi masih aman. Ya tuh, itulah kata Kedinya, masih aman. Left myself in a really bad position to be honest. Lie-nya itu jelek banget. Gue paling benci lie yang kayak gini, karena dia di atas kaki gue gitu loh. Masih belum tahu gue cara pukul kayak gini. Harus banyak main lah, harus lebih berpengalaman dan expose diri di berbagai situasi di lapangan gitu loh. Itulah hal-hal yang nggak bisa lu pelajari di driving range, kayak rough dan cara berdiri yang aneh. Di sini sebetulnya Kedinya advice gue tuh pakai 56 ya, cuman gue bilang pakai pitching wedge aja, tapi gue half swing. Harusnya gue lebih trust ke Kedi gue sih. Jangan sok-sok gunakan teknik aneh-aneh. Oke, chip ini gue tuh lagi practice swing dan dapetin feel kayak nge-release supaya pukulnya itu bisa agak tinggi dikit gitu loh. Normally I would bump and run in this distance, tapi kayak I don't have much green to work with, makanya gue mau pukul agak tinggi. Jadi backswing, release, and soft landing. Ya, very proud of myself karena ini salah satu pukulan yang gue latih-latih juga di driving range. And I'm glad I can execute it on the course. Sisa nggak jauh ya. All I have to do is 2-putt this. Jujur gue nggak begitu ini sih, nggak begitu pengen incar skor, tapi lebih ke fokus ke teknik sih selama ini. Gue tuh nggak perhatiin skor. Pas udah selesai gue baru kayak ngehitung-hitung. Your main focus should be like your discipline, your pre-shot routine. Kayak jangan perhatikan skor gitu loh. It will fuck you mentally. And ujung-ujungnya +2. So final score gua tuh adalah